Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Bapak Suwandi, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Program Keahlian, dan Bapak Ibu Guru SMK 1 Sape yang berbahagia. Di pagi hari ini kita yang pertama tadi sudah melaksanakan tugas ya sebagai Bapak Ibu Guru, peran guru, yaitu memberikan asesmen kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kita kegiatannya adalah optimalisasi model, dan tadi sempat disampaikan Pak Suwandi yang membuat kita agak down sedikit ya, sama ini baru berita baru itu ya, jadi berita baru, jadi gak apa-apa, namanya dulu itu serba bisa. SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 sampai yang berprestasi. Terima kasih teman-teman. Baik, kita mulai. Kita sudah mulai bulan Februari 2024 diberikan amanah untuk menjadi pengawas sekolah di lingkungan. Kita hadir sepenuhnya, itu yang sini ya. Ya, ada tanda tos itu, hadir sepenuhnya. Itu maksudnya kita sama-sama belajar, menghargai sesama peserta, sesama yang lain. Misalkan kita ada yang bertanya atau membuat argumen atau tanggapan, nanti yang lain memberikan secara aktif. Apa perbedaannya? Ya, bisa tunjuk tangan? Jadi kesepakatannya belajar aktif ya. Di sini waktunya adalah hanya untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik. Kemudian contohnya yaitu yang berada di komunitas belajar antar sekolah atau dari daerah, itu komunitas Dewan. Kemudian untuk komunitas belajar yang akan kita buat nanti memiliki ruang lingkup yang lebih luas ya. Kita nanti kan ada yang programnya macam-macam ya. Kita akan belajar IT misalnya lewat Canva misalnya, atau pembelajaran inovatif lewat media praktek. Di kami di agama itu otomatis Pak. Contoh ini, pelajaran Al-Quran itu tingkat kemampuan baca Qurannya pasti beda. Jadi dikasih tugas yang berbeda. Kamu cukup hafal setiap ayat. Kamu bagus, kamu hafal yang 2 baris. Kamu belum bisa tajwid, kamu belajar tajwid dulu. Nah kemudian ini baru ikro dan dari ikro khusus. Jadi tidak dipukul rata. Nah, seperti itu yang kami lakukan. Sesimpel itu aja Pak. Sudah mulai berarti ini sudah. Nanti kan ada beberapa siswa yang kemampuannya membaca ayat ya Pak ya, atau menghafal ayat tadi berbeda-beda. Nah nanti di akhir pembelajaran kan itu memberikan penilaian itu. Bagaimana nanti? Apakah yang anak yang kurang tadi penghafalannya itu nilainya rendah, dan yang hafalnya banyak jaminannya nilainya bagus? Gimana pendapatnya dari Bapak untuk masalah penilaian? Ada yang berpendapat? Bapak Ibu untuk penilaiannya? Filosofi pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajarannya memang harus mengacu pada kodrat dari peserta didik kita. Artinya bahwa di era zaman saat ini peserta didik kita itu sudah memiliki skill, kemampuan, bakatnya masing-masing. Maka sebab itu di kurikulum Merdeka ini guru, dosen dan sebagainya hanya sebagai fasilitator atau membersamai dari kegiatan pembelajaran. Maka pada pembelajaran diferensi ini kita memang harus mengidentifikasi dulu ya Pak ya, mengidentifikasi melalui tes formatif kemampuan anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya masing-masing, sehingga kita akan mudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat dan keterampilannya masing-masing. Sehingga ketika sudah tahu bakat dan minat itu,
medianya kita bisa menentukan, bahkan penilaiannya pun juga harus disesuaikan dengan kemampuan siswa itu masing-masing, tidak boleh dipukul rata. Makanya di dalam kurikulum ini tidak ada istilah tidak tuntas, tidak selesai, tidak apa. Karena ketika kita mengacu tidak tuntas, itu pasti yang diukur adalah yang tertinggi dulu. Misalkan, oh anak kalau sudah hafal 10, itu pasti nilainya tinggi. Yang hafalnya cuma 1 nilainya rendah. Padahal itu kemampuannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sehingga ketika pembelajaran diferensi ini, memang penilaiannya harus disesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita, sehingga tidak boleh dipukul rata, disamakan, dan itu nilainya atau angkanya sama, tetapi harus diukur berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih Bapak. Juga dengan adanya punishment ini kita ingin maksudnya dimasukkan muatan pendidikan dan disiplin untuk anak. Nah, kita buat kesepakatan di kelas misalnya, jika anak-anak terlambat masuk kelas lewat dari 10 menit, bolehkah nanti kesepakatan ini jika pelajaran sudah berakhir, maka nanti anak-anak yang tadi terlambat untuk misalnya memungut sampah ataupun misalnya membersihkan di sekitar dalam tempat kelas, ya, misalnya seperti itu. Nah, itu apakah diperbolehkan? Yang kedua, ada anggapan, ya. Nah, jadi ini supaya nanti kita disamakan mindsetnya bahwa di kurikulum merdeka tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas, gitu kan? Jadi kebanyakan saya mendengar seperti itu. Jadi di kurikulum merdeka bahwa anak-anak tuh mayoritas tuh harus naik kelas. Nah, jika seperti itu, gitu kan? Apakah ada kriteria khusus, ya, yang bisa nanti kan, karena kita juga sudah membuat penilaian, nanti mau dapat kenaikan kelas, yang menyatakan bahwa dengan kriteria, jika kriteria itu tidak terpenuhi, maka anak tersebut nanti tidak naik kelas, gitu. Ya, kalau kemarin kan kami memang punya, tapi kan masih ada yang kurikulum 13. Nah, nanti ini kan kita semua kan nanti sudah sama kurikulum merdeka. Nah, kalau yang saya tahu kan misalnya kalau kemarin kan bahwa untuk salah satu kriteria itu berarti harus mempunyai nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, kemudian juga profil P5, ya, P5 itu harus minimal berkembang. Jadi kalau dia masuk di BB atau belum berkembang, nah itu juga jadi catatan kita, gitu kan. Nah, seperti itu. Itu salah satu kriterianya. Nah, apakah bisa dijelaskan mungkin ada hal lain, misalnya ketidakhadiran dan sebagainya itu menjadi prioritas juga, atau mungkin misalnya adanya juga dapat surat peringatan dari sekolah, itu menjadi kriteria bahwa anak itu nanti mungkin tidak bisa lanjut. Sebetulnya kalau di kurikulum merdeka tidak ada istilah naik kelas, ya Pak, ya, tapi fase, ya, nah, seperti itu. Nah, itu mohon pencerahannya Pak dan penjelasannya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Bu atas. Bahkan dengan siswa digali dulu potensi yang ada di dalam masalahnya itu apa, identifikasi, habis itu terus kamu mau apa kalau seperti ini. Nah, dia menemukan solusinya sendiri, itu teknik coaching. Ini nanti bisa aja di lain kesempatan kita sampaikan. Yang jelas karena kita sudah taat sama kesepakatan, kita selesai jam 11.15, ini sudah mundur 15 menit. Saya mohon maaf karena antusias dari Bapak Ibu guru sangat luar biasa pada pagi hari ini sampai siang ini. Sebelum saya tutup, saya hanya menyampaikan materi, bukan mengajari Bapak Ibu guru, tapi menyampaikan yang kami terima dahulu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat untuk perkembangan kita, perkembangan sekolah dan siswa kita. Semoga ilmu yang kita gali pada hari ini nanti berkah buat kita semua, buat kemajuan SMK 1 sampai. Dari saya, apabila dalam penyampaian materi ada kekilafan, kekurangan saya mohon maaf. Saya hanya bisa memberikan saja, bukan mengajari. Mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama, ya, nanti siapa tahu untuk jadi dokumentasi aksi nyata di PMM. Lumayan, 1 sertifikat kan? Terima kasih.
kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin kita foto bersama, bisa berdiri mungkin.